Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 6. Di sini kita bakal bahas topik yang sebenarnya sering dianggap tuh kayak teoritis ya. Tapi kalau dipikir-pikir, justru sangat menentukan jalannya sebuah organisasi, yaitu perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kalau kita lihat organisasi atau perusahaan sering yang jadi fokus itu hasil, kayak target, profit, atau kinerja. Padahal di balik itu semua ada proses yang sering nggak kelihatan, yaitu bagaimana organisasi merencanakan sumber daya manusianya. Nah, kalau perencanaannya, salah satu dampaknya bisa kemana-mana, mulai dari pemborosan biaya sampai penurunan kinerja. Nah, hari ini aku nggak sendiri. Di sini sudah ditemani ada Dovir, Valen, dan juga Fadil yang akan bantu kita bahas dari berbagai sudut pandang. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke, Oke, aku mulai dulu dari dasar biar kita punya gambaran yang sama ya. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu pada dasarnya adalah proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dan tersedia pada waktu yang tepat. Kalau menurut Gary Dessler, perencanaan sumber daya manusia itu memastikan organisasi punya orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat di waktu yang tepat. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, ini adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan bagaimana cara memenuhinya agar organisasi bisa berjalan secara efisien. Kalau kita tarik dari dua definisi ini, sebenarnya ada satu benang merah yang cukup penting, yaitu bahwa perencanaan sumber daya manusia itu bukan cuma soal berapa orang atau berapa orang, tapi juga orang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia sendiri, perencanaan ini punya posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena semua kegiatan lain, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, kinerja, sampai pengembangan karir itu sangat bergantung pada hasil dari perencanaan ini. Jadi bisa dibilang perencanaan SDM itu seperti fondasi. Kalau fondasinya nggak jelas, maka kegiatan lainnya juga berpotensi nggak terarah. Selain itu juga perencanaan SDM ini termasuk dalam fungsi manajerial, khususnya fungsi planning. Artinya di dalamnya tuh ada proses menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya, tapi dalam konteks tenaga kerja. Nah, menariknya lagi, perencanaan sumber daya manusia ini juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian. Misalnya, perubahan teknologi, kebutuhan pasar, atau bahkan perubahan internal organisasi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi bisa lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Tapi di sini aku mau sedikit kritis ya. Kita tadi bilang bahwa perencanaan SDM itu bisa mengurangi ketidakpastian. Pertanyaannya, berapa jauh sebenarnya perencanaan itu bisa benar-benar mengurangi ketidakpastian? Karena kalau kita lihat realitanya, lingkungan bisnis itu kan bisa berubah sangat cepat, kadang bahkan di luar prediksi. Jadi, jangan perencanaan SDM ini sebenarnya bukan menghilangkan ketidakpastian, tapi cuma mengelola resiko. Nah, ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Dari dasar tadi, kita bisa lihat bahwa perencanaan sumber daya manusia itu penting banget secara konsep. Tapi sekarang pertanyaannya dalam praktik manajemen sehari-hari perannya itu sejauh apa sih? Nah, yang pertama aku mau nanya ke Dovir nih. Menurut Dovir sendiri, sebenarnya apa peran utama perencanaan SDM dalam kegiatan manajemen? Nah, jadi gini, kalau kita lihat secara keseluruhan, perencanaan SDM itu punya peran yang sangat strategis dalam manajemen. Yang pertama tuh, perencanaan SDM menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Artinya tuh keputusan seperti rekrutmen, seleksi, promosi, hingga pengembangan karyawan
itu tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan kebutuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, lalu yang kedua, perencanaan SDM itu juga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Karena dengan adanya tenaga kerja yang sesuai, baik dari segi kompetensi maupun jumlah organisasi bisa bekerja lebih efektif dan produktif. Lalu yang ketiga, perencanaan SDM meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana organisasi itu bisa menghindari kelebihan tenaga kerja yang menyebabkan pemborosan biaya maupun kekurangan tenaga kerja yang bisa menghambat operasional. Selain itu, perencanaan SDM juga membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan, misalnya perubahan teknologi atau persaingan bisnis. Organisasi sudah punya gambaran dan strategi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan tersebut. Oke, baik. Aku setuju dengan pendapat Dovir tadi, tapi aku mau coba lihat dari sisi yang lebih skeptis ya. Kita tadi bilang bahwa perencanaan SDM itu jadi dasar pengambilan keputusan yang rasional. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, keputusan itu kan tetap bergantung pada data dan juga asumsi. Nah, kalau datanya kurang akurat atau asumsi manajemennya salah, bukannya keputusan yang dihasilkan juga bisa salah. Bahkan mungkin terlihat rasional, tapi sebenarnya bias. Jadi, menurut kamu, Dovir, apakah perencanaan SDM ini benar-benar membuat keputusan lebih objektif atau sebenarnya tetap sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan? Kalau menurut saya, perencanaan SDM itu memang tidak bisa sepenuhnya menghilangkan bias, karena tetap bergantung pada data dan interpretasi manajemen. Namun, perencanaan SDM itu setidaknya memberikan kerangka berpikir yang lebih sistematis. Jadi, meskipun tidak sempurna, keputusan yang diambil tetap lebih terarah dibandingkan tanpa perencanaan itu sama sekali. Berarti bisa dibilang perencanaan SDM itu bukan menjamin keputusan benar, tapi membuatnya lebih terstruktur ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi, apakah perencanaan SDM ini cukup untuk menjamin keberhasilan? Tidak sepenuhnya sih. Perencanaan SDM memang penting, tetapi keberhasilan organisasi itu juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, maupun sistem kerja. Namun, tanpa perencanaan SDM yang baik, faktor-faktor tersebut juga sulit berjalan secara optimal. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa perencanaan SDM itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu ya. Dan kalau terlalu fokus ke perencanaan tanpa implementasi yang baik, hasilnya juga tetap nggak maksimal. Oke, sekarang kita sudah tahu perannya seperti apa, tapi aku penasaran gimana proses itu sebenarnya seperti apa sih secara konkret. Nah, untuk itu aku mau nanya ke Valen. Bisa tolong dijelaskan? Oke, jadi aku jelasin ya, Nyosti. Jadi dalam perencanaan SDM itu ada beberapa kegiatan utama. Nah, yang pertama ini ada analisis kebutuhan SDM. Nah, analisis kebutuhan SDM ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis pekerjaannya, serta kompetensi yang diperlukan. Yang kedua ini ada forecasting SDM. Jadi, forecasting SDM ini adalah proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan kondisi saat ini dan juga proyeksi organisasi. Dan yang ketiga, ada penyusunan kebijakan SDM. Kebijakan ini mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan juga lain-lainnya. Yang keempat, ada penyesuaian tenaga kerja. Ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan keterampilan tenaga kerja. Misalnya itu melalui rekrutmen
juga pelatihan gitu. Oke, kalau kita lihat alurnya ya, dari yang Valen tadi jelaskan, semuanya tuh kelihatan sistematis. Tapi justru itu yang bikin aku mikir nih, kalau di tahap awal yaitu analisis kebutuhan SDM, terjadi kesalahan, misalnya salah memperkirakan kebutuhan, berarti seluruh proses proses setelahnya itu juga ikut berdampak. Jadi sebenarnya titik paling krusial itu ada di awal atau seperti apa, Valen? Ah, betul banget. Jadi analisis kebutuhan SDM ini menjadi dasar dari seluruh prosesnya. Jadi kalau di tahap ini tidak akurat, maka tahap berikutnya juga pasti tidak bisa tepat gitu. Oke, kalau forecasting sendiri, ini kan berbicara tentang masa depan nih. Seberapa bisa sih forecasting sendiri itu diandalkan? Jadi ya, forecasting ini nggak bisa langsung 100% akurat. Karena juga eh, ada banyak faktor yang nggak bisa diprediksi. Namun dengan menggunakan data dan metode yang tepat, forecasting ini dapat membantu untuk mengurangi kayak tadi ketidakpastian dan juga mempersiapkan organisasi ini menghadapi kemungkinan yang ada. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya forecasting itu bukan soal benar atau salah, tapi soal seberapa siap organisasi itu menghadapi kemungkinan. Dan kalau terlalu bergantung pada prediksi, organisasi juga bisa jadi kurang fleksibel. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perencanaan SDM ini terhubung dengan fungsi lainnya. Di sini aku mau nanya ke Fadil, bagaimana sih penjelasannya terkait hal tersebut? Jadi di sini itu kan tentang perencanaan SDM ya. Nah, perencanaan SDM dengan kaitannya dengan fungsi manajemen lainnya. Nah, kita mulai dari perencanaan SDM dulu. Kita dari hal yang paling kecil dulu. Perencanaan SDM ini adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, untuk perencanaan SDM ini harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti fungsi rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Nah, artinya apa? Di sini perencanaan SDM itu harus terintegrasi atau berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Nah, itu ada empat macam di sini, empat hubungan. Eh, kita jelaskan dari yang pertama dulu ya. Hubungan dengan rekrutmen dan seleksi. Nah, jadi rekrutmen ini adalah proses pencarian tenaga kerja untuk melengkapi kebutuhan di suatu organisasi. Nah, pada tahap rekrutmen ini eh, si perencana SDM ini menghitung berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dan juga spesifikasinya seperti apa. Nah, pelamar tersebut harus melewati berbagai seleksi untuk mendapatkan job specification yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Kemudian yang kedua itu hubungan antara pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi di sini pelatihan dan pengembangan ini ditujukan kepada suatu karyawan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan. Nah, agar dia bekerjanya itu lebih baik lagi. Maksudnya siap menghadapi kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, jadi intinya pelatihan dan pengembangan ini bukan sekedar hanya karena keinginan, tapi karena kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, jadi karena SDM ini kan merupakan hal yang krusial ya di suatu organisasi. Nah, jadi SDM ini merupakan sumber daya yang tidak ada harganya. Jadi tidak bisa dihargai lah gitu. Jadi harganya itu lebih daripada yang kita tahu. Nah, jadi pelatihan dan pengembangan itu sangat penting. Kemudian hubungan dengan penilaian kinerja. Nah, hubungan dengan penilaian kinerja nih eh, artinya gini, perencana SDM itu pastinya sudah menyiapkan target kerja di sebuah karyawan pada sebuah karyawan di suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, penilaian kinerja ini alatnya untuk mereka menghitung bagaimana suatu karyawan itu bekerja
secara produktif. Jadi seperti itu. Nah, biasanya si perencana SDM ini dia menggunakan sebuah aplikasi itu namanya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi itu sebuah aplikasi atau sebuah cara terbaru. Jadi setiap waktu itu kita bisa melihat eh, jam-jam produktif karyawannya itu di jam berapa saja. Kemudian yang terakhir ini yang saya akan bahas itu adalah hubungan dengan pengembangan karir. Nah, pengembangan karir di sebuah organisasi itu sangat penting teman-teman semuanya. Karena setiap karyawan itu perlu mendapatkan pengembangan karir. Nah, organisasi yang melaksanakan pengembangan karir itu termasuk organisasi yang sangat baik karena dia tidak hanya menyiapkan karyawannya itu di masa dalam jangka pendek, tapi dia menyiapkan di masa di jangka yang akan panjang. Nah, ada beberapa contoh kasus perusahaan itu sudah menyiapkan pengembangan karir bagi karyawannya. Nah, contohnya itu Unilever itu mengembangkan namanya UVLIPI. Jadi setiap karyawan itu mendapatkan training tentang dia bagaimana dia menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, itu merupakan perusahaan yang sangat bagus sistem SDM-nya. Jadi seperti itu nih Mas Ti. Oke, baik. Sangat bagus sekali penjelasan dari Fadil tadi. Berarti tantangan utamanya itu bukan di konsep ya, tapi lebih ke bagaimana integrasi antar fungsinya. Ya, betul. Nah, jadi di situ di sini kita itu di tantangannya itu di integrasinya. Nah, jadi kita harusnya itu perencanaan SDM itu seperti pelatihan dan pengembangan karir itu bukan hanya dijadikan hanya sebuah formalitas saja di bagian SDM seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Fadil. Nah, terakhir kita akan bahas dampaknya. Nah, aku mau nanya ke Dovir lagi nih. Jadi aku mau nanya bagaimana dampaknya perencanaan SDM ini menurut Dovir sendiri. Baik, kalau dampak itu di perencanaan SDM itu bisa memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Yang dimana dampak positif itu biasanya itu yang pertama yaitu dapat meningkatkan efisiensi kerja, yang dimana perencanaan SDM itu mampu membantu organisasi dalam mengatur tenaga kerja secara lebih struktural. Dengan adanya perencanaan, organisasi dapat menentukan beberapa jumlah karyawan yang dibutuhkan serta kompetensi apa saja yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Nah, dampak yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas kerja, yang dimana produktivitas kerja itu ini sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan karyawan. Melalui perencanaan SDM, organisasi itu dapat menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Dan dampak positif yang ketiga yaitu menjaga stabilitas organisasi, di mana perencanaan SDM ini berperan penting dalam menjaga kestabilan organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi, persaingan bisnis, maupun perubahan kebutuhan pasar. Dan dampak yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang dimana perencanaan SDM ini menyediakan data dan informasi yang penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, dari keempat dampak positif itu, eh, jika jika perencanaan SDM ini dilakukan dengan tidak tepat, maka bisa menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kerja, yang dimana dampak negatif ini salah satunya yaitu dampak paling umum dari perencanaan SDM, yaitu ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja. Jika organisasi memiliki terlalu banyak karyawan, maka biaya yang harus dikeluarkan akan meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Dampak yang selanjutnya yaitu penurunan produktivitas dan kinerja.
yang dimana kesalahan dalam perencanaan SDM seperti penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan dapat berdampak langsung pada produktivitas. Karena karyawan yang tidak memahami pekerjaannya dengan baik akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang ketiga yaitu pemborosan biaya operasional. Nah, perencanaan SDM ini yang tidak matang ini dapat menyebabkan pemborosan biaya. Misalnya, biaya rekrutmen yang dilakukan berulang kali karena kesalahan dalam memilih karyawan, biaya pelatihan yang tidak tepat sasaran, ataupun bisa biaya akibat rendahnya produktivitas kerja. Dan yang keempat yaitu ketidakstabilan organisasi. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi akan kesulitan dalam menghadapi perubahan. Ketidakpastian dalam menghadapi perubahan ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kerja, penurunan semangat karyawan, hingga ketidakpastian dalam operasional organisasi. Dan yang kelima yaitu menurunnya kepuasan dan motivasi karyawan, di mana perencanaan SDM yang tidak tepat juga dapat berdampak pada kondisi psikologis karyawan. Misalnya, jika beban kerja karyawan itu tidak seimbang atau penempatan kerjanya itu tidak sesuai, maka karyawan itu akan merasa tidak nyaman dan kurang termotivasi. Karena hal ini dapat menyebabkan menurunnya kepuasan kerja yang pada akhirnya berdampak juga pada kinerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi itu sendiri. Seperti itu. Wah, sangat jelas ya penjelasan dari Dovir tadi. Berarti kesimpulannya bukan sekedar ada perencanaan atau tidak, tapi seberapa tepat dan seberapa konsisten dijalankan ya. Ya, benar sekali. Oke, kalau kita rangkum dari diskusi tadi, sebenarnya kita bisa lihat bahwa perencanaan sumber daya manusia itu bukan sekedar kegiatan administratif, tapi benar-benar menjadi fondasi dalam manajemen sumber daya manusia. Mulai dari menentukan kebutuhan tenaga kerja sampai menghubungkan dengan rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Semuanya berawal dari perencanaan. Tapi di sisi lain, kita juga tadi sempat bahas bahwa perencanaan SDM itu tidak selalu sempurna, karena tetap bergantung pada data, asumsi, dan juga kondisi lingkungan yang bisa berubah kapan saja. Artinya, perencanaan SDM ini bukan sesuatu yang kaku, tapi sesuatu yang harus terus dievaluasi dan juga disesuaikan. Menurut aku sendiri, yang paling penting justru bukan hanya punya perencanaan, tapi bagaimana organisasi atau sebuah perusahaan mampu menjalankan, mengevaluasi, dan juga memperbaiki perencanaan tersebut secara berkelanjutan. Eh, karena pada akhirnya organisasi itu bukan hanya tentang rencana di atas kertas saja, tapi juga bagaimana rencana tersebut bisa diwujudkan dalam praktiknya. Semoga dari diskusi ini kita bisa em, jadi lebih paham bagaimana atau bahwa perencanaan SDM itu punya peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi hari ini. Penjelasan yang diberikan oleh teman-teman saya tadi sangat bagus dan juga membuka pikiran kita tentang perencanaan SDM. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali nih Mas Di. Terima kasih kembali, Terima kasih. Mas Di. Terima kasih. Terima kasih.